Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini gue pengen share ke kalian ada 5 aksesoris wajib buat PS5. Jadi buat kalian yang mungkin udah punya atau yang masih wishlist karena barangnya masuk di pasaran, yes, video ini buat kalian. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya. Let's go! Oke, yang pertama kita mulai dari satu hal yang menurut gue ini krusial banget guys. Setelah gue pakai PS5 ini selama kurang lebih hampir setahun berarti ya PS5 ya. Gue itu mulai kehabisan storage. Yes, dan PS5 yang gue pakai ini adalah PS5 digital, tapi gue rasa ini sama persis juga kejadian di PS5 yang versi CD karena storage yang ada di PS5 ini cukup terbatas, yaitu sekitar 800 GB lebih. Dan sekarang ternyata PS5 udah memberikan kita opsi untuk nambahin SSD ke dalam si PS5-nya. Dan SSD yang gue pilih adalah dari Seagate, yaitu Seagate 530 FireCuda with heatsink. Yes, kenapa gue pilih SSD ini? Karena ya ini yang paling direkomend, banyak juga yang rekomend dia. Plus ini juga harganya paling kompetitif di pasaran. Bisa dibilang untuk yang 1 TB ini tuh yang paling affordable harganya, paling murah. Tapi dia juga ada pilihan dari 1 TB sampai 4 TB, jadi tergantung ke kebutuhan kalian aja. Gue sendiri 1 TB gue rasa cukup karena gue cuma mainnya kayak FIFA, NBA, ya ada beberapa game balap kayak Gran Turismo, F1, cuma ya belum ada buat PS5 sih. Dan ini sendiri khusus buat PS5, tertulis juga di boxnya, ada made for PS5 dan ini juga MFI alias made for Indonesia. Artinya apa? Artinya ini punya garansi resmi 5 tahun dan ada 3 tahun rescue data recovery, di mana ya pasti kepake banget kalau misalnya nanti ada kenapa-kenapa. Nah, kenapa gue pilih yang pakai heatsink ya? Karena ini buat long term gaming session itu pasti lebih aman juga karena suhunya lebih terjaga. Pemasangannya juga simple banget, kalian tinggal buka aja bagian samping yang covernya yang bukan ada logo PS-nya, jadi yang sebaliknya. Nah, di sana ada satu lubang di mana kalian bisa buka pakai baut plus aja, dan lucunya di baut itu tuh ada lambang PS-nya ya dengan ikon-ikon segitiga, kotak, lingkaran, dan X. Terus setelah kalian buka tinggal dimasukin aja sih SSD FireCuda 530-nya dan tinggal dibautin aja. SSD-nya juga ini keren banget sih bentuknya, ketika gua pegang juga heatsinknya tuh dingin banget buat ditempelin di muka, jadi gue yakin buat gue gaming long session itu pasti nggak bakal panas banget juga. Dan in terms of instalasi juga pasti gampang banget, 5 menit aja, dan ini juga gue rasa bakalan cocok buat kalian yang pakai PS5 versi disk ataupun yang versi digital kayak gue, karena buat yang versi disk pun ketika kalian punya disknya dan kalian masukin ke PS, dia juga akan tetap nginstal data kan ke dalam hard disk, ke dalam SSD-nya maksudnya, dan itu pasti juga akan memakan data. Makanya ini menjadi sangat-sangat krusial banget. Nah, buat Seagate yang FireCuda 530 ini guys, buat yang varian 1 TB itu dijual di harga Rp3.675.000, dan buat 1 TB again ini yang paling affordable harganya, dan kalian ada pilihan size lain juga. So itu tadi guys yang pertama, paling wajib, paling kepake kalau kalian ya suka main game berbagai jenis di PS5. Lanjut ke produk yang berikutnya. Nah, sekalian tadi kita ganti SSD guys, gua juga ganti cover luarnya atau faceplate. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang ini warnanya udah menjadi warna hitam, dan yes, ini gue sendiri belinya udah lama banget pas kemarin awal-awal, dan waktu itu Sony belum ngeluarin faceplate edisi resminya mereka ya. Sekarang kan mereka udah punya banyak warna tuh, yang warna hitam, warna maroon, warna lain-lainnya. Nah, untuk yang Sony sendiri itu dijual di harga ketika gue cek 1 jutaan dan mahal banget. Sedangkan yang gue beli ini cuma Rp200.000. Again ini yang versi digital ya, dan setelah diganti ke warna hitam sih gila, mantep banget, juara banget. Gue suka banget dengan tampilan warna hitam dibandingkan sama warna putihnya, walaupun yang warna putih emang lebih ada detail-detail kecilnya. Tapi yang ini sih kalau dilihat secara keseluruhan stealthy, keren banget, dan gue ya nggak bisa ngerekomen lagi sih, ini udah paling the best lah pokoknya. Warna hitam PS itu udah paling juara. Mungkin kelihatan di bawah masih ada PS4 Pro yang masih gue keep karena ya gue suka warna hitamnya. Dan setelah ganti ya emang jadi keren banget. Paling gue tinggal nambah ada 1 stiker lagi aja, stiker PS yang klasik itu buat ngasih vibe-vibe PS retro, PS3 mungkin ya, PS2 kayak gitu. Dan ya kalau kalian beli warna hitam pasti sekalian butuh controller juga DualSense-nya. Jadi yes, gue juga akhirnya beli DualSense warna hitam karena bawaannya kan gue juga cuma dapat 1 controller. Jadi gue pikir ya punya 2 controller, 1 warna putih, 1 warna hitam, it's okay lah. Oke, sip, itu tadi guys produk kita yang kedua rekomendasi, yaitu si faceplate-nya PS5. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang ketiga, rekomendasi aksesorisnya adalah ini dia, yaitu sebuah smartphone/tablet holder dari Dobi buat DualSense. Jadi yes, ini memang ukurannya perfect banget buat DualSense, dan ini sendiri gue kemarin sebenarnya beli buat Galaxy Z Fold 2.
tapi ternyata nggak muat guys, dan ini katanya didesain untuk iPad mini. Gue sendiri sekarang nggak pegang iPad mini jadi belum pernah nyoba, tapi ini juga cocok buat smartphone yang ukuran-ukuran gede sekarang kayak Galaxy S22 Ultra, kayak iPhone 13 Pro Max dan lain-lain. Ini gampang banget masuknya, dan ini juga ngejepitnya enak, jadi kalian itu bener-bener aman di sini, terutama kalau kalian juga suka main yang kayak PS Remote Play ya, itu bisa dicolokin sini, kalian bisa main pakai DualSense langsung kayak ya main di HP aja gitu di sini. Jadi benar-benar simple banget, dan mungkin kalau kalian pakai emulator juga bisa pakai si DualSense controllernya, dan ya ini menurut gua highly recommend juga. Gua juga pernah pakai ini di versi yang PS4 sebelumnya, dan menurut gua juga oke banget, tapi yang itu cuma buat smartphone. Jadi ini yang versi buat lebih gedenya. Nah, ini untuk DualSense Dobby controller holder tablet dan lainnya, ini dijual di harga Rp75.000 aja. Oke, langsung aja cek link. Semua produk yang gue bahas hari ini ada di bawah. Sip, lanjut lagi. Oke, nah yang ini gue udah punya lumayan lama, yaitu sebuah battery pack alias power bank buat controller DualSense kalian. Kenapa gue pakai ini? Karena guys, baterai bawaan dari DualSense ini, kalian pada ngerasa nggak sih kalau ini cepet banget habisnya? Gue ngerasa itu cepet habis karena dia penggunaan motor getar yang ada di DualSense ini emang jauh lebih powerful, jauh lebih kayak keren, emang lebih kenceng, rasanya kayak realistis banget, dan itu mungkin bikin baterainya jadi ya lebih cepet, lebih boros, dan akhirnya lebih cepat habis. Makanya gue sempat nyobain ini, sempat gue pakai beberapa bulan, dan lumayan nolong guys, karena ini kapasitasnya 1500 mAh, cukup buat mungkin nambahin umurnya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu lagi, nggak perlu gua cas. Waktu itu gua posisinya cuma punya satu controller aja ya, jadi ya ini gua ribet banget kalau gua mesti colok cabut ke charger, jadi akhirnya gua beli ini biar gua nggak ribet karena posisi kabel sama tempat gua main itu agak jauh, jadi akhirnya ya lumayan kepake sih. Dan ini harganya juga terbilang affordable guys, di harga Rp135.000. Again, didesain khusus buat DualSense, jadi bener-bener nyatu. Warnanya juga kurang lebih sama yang warna putih ya. Jadi kalau kalian perlu ya, ini bisa jadi alternatif aksesoris yang cocok juga. Oke, sip. Itu aja. Kita lanjut ke aksesoris yang terakhir. Oke guys, kita lanjut ke aksesoris yang terakhir, yaitu ini dia. Karena gue udah punya DualSense-nya 2 biji, akhirnya gue beli ini charging cradle buat 2 buah controller. Karena ini secara charging bisa dibilang sama kayak si charger originalnya PS yang DualSense yang isi 2 juga. Jadi dia tuh ngecasnya dengan didudukin aja di bagian bawah ini. Dia ada konektor emas sama si lubangnya itu, tinggal dipencet. Keganti deh. Jadi kalian tinggal taruh aja nih 2 biji controllernya, tinggal ditempelin doang, nggak perlu dicolokin. Biasanya kan ada yang jual tuh versi USB Type-C, jadi kalian harus ngecasnya kebalik lah. Ada yang versinya pakai magnet lah, yang didokin kayak gini. Jadi agak aneh-aneh, dan ini menurut gue yang paling ya mendekati original tanpa harus bayar harga original. Nah, sebelum itu juga gue mau share, ini pakai USB Type-C di bagian belakang, dan dia itu kabelnya ada 2 buah USB kepalanya. Nah, pas gue tes itu nggak compatible ke power bank, jadi kalian harus colokin ke 2 buah USB charger yang berbeda bisa dibilang. Atau kalau kalian punya smart power strip, itu kalian bisa colokin di 2 port USB-nya dan baru bisa ngecas dua-duanya ya. Karena dia juga ada lampu kayak breathing gitu di bagian bawahnya, mungkin satu buat lampu, satu lagi buat charger. Gue juga agak bingung sih. Tapi ya itu emang mungkin agak sedikit quirky aja dibandingkan sama charger original yang pakai kabel adapter langsung ya. Ini cukup pakai USB aja, dan untuk harganya juga jauh lebih affordable. Kalau nggak salah yang original itu di 350 sampai 500 ribu. Kalau gue lupa inget. Yang ini dijual di harga Rp159.000 aja. Jadi setengahnya doang lah bisa dibilang. Tapi kalian dapat kurang lebih dengan build quality yang sama, fungsi yang sama, dan juga ya charging style-nya juga tinggal nempel doang. Oke? So yes guys, itu tadi aksesoris wajib buat PS5. Dan kalau kalian ada rekomendasi lagi, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh tinggalin tombol jempol, karena itu akan sangat membantu video ini biar lebih ramai lagi ditonton sama PS5 user lainnya. Buat kalian yang scalper PS5, ya tobatlah karena harganya biar segera turun, dan biar teman-teman yang pengen beli juga bisa segera beli. Dan ya itu aja sih. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Subscribe juga ke Besti Rotak YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Oke? Ciao. Habis ini Steam Deck.